Nah, kenapa lu lebih memilih tetap di jalan fokus di kuliah dulu nih? Sebenarnya sih banyak kayak godaan untuk gua belok ya cari duit aja lah udah sampai nggak mentingin kuliah itu banyak godaannya. Cuman kan kembali ke awal mindsetnya kan kuliah. Karena kalau orang tua juga taunya gue kuliah bener nih, yang penting kalau mau usaha nggak apa-apa usaha, yang penting kuliah bener. Orang tua gue bilang kayak gitu, jadi ya udah nurut kata orang tua. Dan juga kalau misalkan kuliah nggak selesai atau misalkan gue nggak fokusnya sama kuliah, malu juga nggak sih? Gengsi tuh sama teman-teman, kayak teman-teman udah jauh, gue masih di start di situ aja gitu ya kan? Benar. Iya, jadi kayak kembali ke awal, lanjut kuliah, tetap prioritasin kuliah gitu, karena bagaimanapun juga kuliah kan yang dituju dari awal gitu. Ini pesan lah, masuknya pesan ya bagi teman-teman mahasiswa di luar sana, baik di luar GIN maupun di lingkupan GIN ya yang sedang menonton konten kita ini ya. Oke, tips dari saya ketika kalian mau mencoba, jangan takut untuk mencoba. Kita yang penting berani dulu dan kita harus memiliki 3 poin. Yang pertama, kita harus mempunyai prioritas, lalu yang kedua harus mempunyai prinsip, dan ketiga harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Oke, selamat mencoba teman-teman. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Halo guys, kembali lagi bersama saya Adi sebagai podcaster di HG Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dengan Mbak sebagai teman saya. Boleh perkenalkan dirinya terhadap viewers kita nanti. Oke, perkenalkan saya Syefi Aziza Nurhayati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syah Nurjati Cirebon. Semester berapa ya? Semester akhir, Kak. Berarti Iya. semester 12. Wih, semester 8 guys. Jadi saya semester 7 menuju ke semester 8. Oh, udah sempro berarti ya? Doain aja. Ya kita doain Kak. semoga mahasiswa semester akhir cepat lulus. Amin ya Allah. Oke guys, kali ini saya dan Mbak Syefi akan berbincang terkait kuliah, organisasi, dan buka usaha. Kok bisa ya tiga-tiga ini dijalankan dalam satu waktu? Nah, kebetulan Mbak Syefi ini mempunyai pengalaman di ketiga bidang itu. Oke, mungkin bisa kita sharing dulu, Mbak Syefi. Boleh Kak. Gimana nih? Ya, mungkin dari kuliahnya gimana, kemudian organisasi apa aja yang diikuti sekarang ataupun yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa, kemudian usaha apa yang dibuka dan atau yang sedang dijalanin sekarang. Oke. Kalau dari kuliah sih saya kan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam ya Kak. Yang mana itu tuh sangat mementingkan sosialisasi ke masyarakat. Jadi kayak nggak terpatok dengan apa ya? Materi di kelas. Iya, betul. Tidak terpatok dengan itu karena kita sering banget turun lapangan untuk ke desa-desa, ke masyarakat. Jadi kerjanya itu fleksibel, kuliahnya itu fleksibel. Nah, untuk yang kedua, organisasi apa sih yang udah pernah gue ikuti nih di kampus nih? Banyak nih kayaknya ya. Aktivis parah. Enggak, paling dalam lingkupan kampus aja pernah HMJ itu pada semester 4-5. Lalu kemudian sekarang itu baru banget lengser dari Dewan Mahasiswa. Oh, Dema ya? Iya, Dewan Mahasiswa. Fakultas. Iya, Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Kemarin baru banget lengser. LPJ. Iya, LPJ-an. Nah, untuk usahanya kebetulan saya itu bergerak di bidang kuliner yang mana ada dua nih usaha saya yang sedang dijalani, yakni ada cireng. Itu tuh ada 2 varian, cireng mercon sama original. Lalu kemudian itu ada wonton. Tahu nggak Kak wonton? Wonton tuh apa ya? Pangsit ayam. Iya, biasalah. Namanya itu wonton itu? Wonton itu dari bahasa Cina. Iya, padahal kalau bahasa Indonesia mah pangsit ayam gitu loh. Punya keturunan Cina? Enggak. Emang suka aja gara-gara drakor Cina itu. Iya. Drama Cina. Nah, untuk wonton sendiri itu ada 4 varian, ya, kayak ada variannya, ada 4 varian kayak misalkan goreng, rebus, ada yang kuah, ada yang nyemek itu. Jadi kalau misalkan usahanya mah cuma ada 2, cireng sama wonton gitu. Tapi banyak varian yang dikembangkan di usaha tersebut. Iya. Ada yang pedas, ada yang enggak gitu loh. Nah,
tadi kan udah di spill nih sama Iya. Mbak Sepi bahwa nama itu wonton ya. Iya, Itu wonton. terinspirasi dari bahasa Cina. Iya, betul. Kemudian apa sih hal yang mendorong Mbak Sepi membuka usaha kuliner, memilih kue tea apa pangsit ya? Iya, Oh ya, pangsit tadi itu. Iya. Sebenarnya sih nggak ada niatan ya. Tapi kan emang dari dulu sebelum kuliah itu dari pas zaman-zaman SMA aku tuh udah pernah jualan kayak sekedar makanan ringan aja tuh, makanan Bahasanya ringan. kayak gitu ya. Iya, tapi tuh makaroni tuh kayak makaroni, Oh, makaroni makaroni. mercek, makaroni pedas gitulah dan sebagainya. Nah, kemudian kemarin kan gabut ya. Karena kan semester akhir ya. Oh, semester Iya, akhir. semester akhir dan lagi ngurus-ngurus buat proposal. Pada saat itu tuh gue tuh kayak lihat TikTok nih. Nah, FYP-nya tuh kayak gitu semua. Oh, FYP TikTok tuh. algoritma di TikToknya kebetulan Iya. nampilin Iya. pangsit. Nah, kayak kan gue kan suka jajan nih, makanya FYP-nya tuh kayak gitu semua. Nah, FYP lah si pangsit itu tuh, si wonton itu tuh FYP. Terus kayak coba-coba mau bikin, tapi bikinnya tuh kebanyakan. Oh, tadi Kayak- itu nyoba buat bikin sendiri Iya, dulu gitu. ya gue sendiri dulu pengen banget nih daripada kan belum tahu tuh orang jualannya di mana aja. Jadi ya udahlah, masih mending bikin aja kan, kebanyakan. Ya udahlah, gue jual aja lumayan kan, balik modal. Ternyata banyak peminatnya. Jadi ya udah. Oke. Berlanjut lah sampai sekarang dan dijadiin usaha. Nambah satu si cireng. Berawal dari iseng, Iya. gabut, pengen bikin buat makan sendiri. Iya, betul, gitu betul. ya. Tapi pas bikin kebanyakan. Iya. Terus akhirnya coba-coba iseng buat dijual, Iya. malah laku. Mm-mm. Kayaknya emang benar sih pangsit varian goreng gitu terus Iya. dikasih kuah Ah. pedas gitu kayak seblak gitu ya. Iya kayak gitu. Itu kayak di Cirebon juga masih bisa dihitung jari kayaknya. Iya, saat itu. betul sekali. Berarti Mbak Sepi bisa membaca peluang Iya, membuka emang. usaha. Iya, emang peluangnya banyak juga sih, apalagi kan kita sebagai kaum wanita itu sukanya pedes-pedes ya kan, yang kuah-kuah Iya. gitu, udah Bener, masuk bener. banget lah di lidah Seblak cewek. kayak Iya. gitu-gitu tuh emang Heeh. pedas-pedas itu makanannya wanita Iya. banget. Kamu nggak suka tak? Enggak juga. Tapi Lemah. kalau dikasih wonton gratis sih suka sih. Wah, boleh. boleh. Mungkin nanti wontonnya ada akun Instagramnya atau mau order ke Mbak Sepi gimana nih? Boleh. Nanti ada nomornya atau Iya, Instagram di sini ya guys, di sini ada Oke. Instagram dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Nah, tadi Mbak Sepi udah spill nih ya kesibukannya tuh ada 3 yaitu Iya. kuliah, organisasi, kemudian menjalani usaha kuliner. Iya, betul. Nah, gue pengen tahu nih Apa? antara 3 itu apa yang diprioritasin sama lu dulu? Untuk prioritas ya, tentunya Iya. kan gue kan mahasiswa nih. Iya. Untuk prioritas tentunya pasti mengutamakan kuliah dulu dong. Kuliah. Karena yang dua hal itu ya kayak misalkan bisnis, organisasi itu hanya mengisi waktu luang aja. Mengisi waktu luang buat sibuk kan ternyata terlalu sibuk. Oke. Iya. Kenapa lu lebih memprioritaskan kuliah? Padahal kan buka usaha itu ada hasilnya gitu, Iya. ada duitnya banyak gitu kan. Walaupun kuliner kayak gitu untungnya nggak seberapa kali ya, nonton kayak gitu tuh. Tapi kan kalau continue atau berkelanjutan itu kan konsisten lumayan penghasilannya. Iya, benar-benar. Nah, kenapa lu lebih memilih tetap di jalan fokus di kuliah dulu nih? Sebenarnya sih banyak kayak godaan untuk gua belok ya, cari duit aja lah udah sampai nggak mentingin kuliah itu banyak godaannya. Cuman kan kembali ke awal mindsetnya kan kuliah. Karena kalau orang tua juga taunya gua kuliah bener nih. Yang penting kalau mau usaha nggak apa-apa usaha. Yang penting kuliah bener. Orang tua gua bilang kayak gitu. Jadi ya udah nurut kata orang tua. Dan juga kalau misalkan kuliah nggak selesai atau misalkan gua nggak fokusnya sama kuliah, malu juga nggak sih? Gengsi tuh sama teman-teman, kayak teman-teman udah jauh, gua masih di stuck di situ aja gitu ya kan. Benar-benar. Iya, jadi kayak kembali ke awal, lanjut kuliah, tetap prioritasin kuliah gitu. Karena bagaimanapun juga kuliah kan yang dituju dari awal gitu. Gitu. Oke. Emang tujuan lu tuh masuk kuliah nih, kuliah Iya. terus ambil jurusan PMI itu Iya. pengen apa sih, apa yang diharapin dari kuliah itu, dari perkembangan diri lu buat kedepannya gitu? Enggak sih, cuma sarjana doang harapannya. Pengen sarjana dulu buat ngangkat Iya. martabat derajat ya, Iya. derajat keluarga. Jujur loh, sebenarnya kayak dari awal kuliah tuh nggak yang gimana-gimana, nggak ada harapan apa-apa tuh ya. Ya udah sarjana, karena kan orang tua taunya gue sarjana, udah gitu doang. Ini kebanyakan gitu nggak sih dari kalian? Lu juga gitu nggak? Ayo coba Apa kasih kalian komen gitu ya. Lu juga Kalau gitu. buat kuliah salah satunya ya untuk mengangkat derajat ya, Iya, derajat betul. keluarga, derajat diri sendiri, terus Iya. juga
pengen mengembangkan diri sih gitu. Iya. Gimana kita komunikasi sama yang lebih tua, Iya. sepantaran yang lebih muda gitu. Banyak hal yang bisa didapat dari kuliah. Betul. Walaupun kuliah itu bukan sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, guys. Betul. Jadi jangan kalian pikir bahwa kalian yang nggak kuliah itu kalian minder sama kita kuliah. Kita juga yang kuliah kadang minder ya. Betul. Sama anak SMK yang tiba-tiba udah lulus kerja masuk di perusahaan yang di Cikarang gitu, gajinya udah 2 digit. Sementara kita terlihat miskin ya. Terlihat semester miskin. 7 masih ngurusin proposal lagi. yang lain udah dapat duit kan. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh punya jalan masing-masing ya. Iya betul guys. Betul. Oke. Nah, sebenarnya gue tuh salut gitu ya sama orang kayak lu gitu. Salah satunya lu tuh bisa menjalani 3 prioritas itu dalam satu waktu. Sementara gue sih jujur aja fokusnya di kuliah aja gitu. Merendah mulu nih. Beneran. Merendah mulu. Walaupun waktu semester 3, 4, 5 tuh masuk AMJ gitu. Oh lu AMJ juga? Iya, masuk AMJ. Gak Cuman nyangka guys. organisasinya cuma sekedar sampai yaudah cukup di jurusan aja gitu. Oh iya siap. Karena ngerasa bahwa di semester 5 ke atas itu udah mulai banyak praktek kan. Di jurusan BK itu banyak praktek gitu. Takutnya nggak ke-manage tuh waktunya gitu. Terus kuliah terbengkalai ya nggak mau lah, karena kan saya sendiri juga masih dibiayain sama orang tua gitu kan. Nggak mau lah kita terlalu jadi beban banget buat orang tua. Betul. Nah, soal manajemen waktu gitu, pasti kan lu harus mempunyai sikap itu ya terhadap 3 prioritas lu itu. Nah, gimana lu nge-manage 3-3-nya dalam satu waktu? Oke, sebenarnya dalam 3 hal itu ya, kelihatannya kan kayak aman-aman aja ya. Gua kayak mulus-mulus aja tuh ngejalanin 3 hal itu, padahal di balik itu semua kayak gue sebenarnya berantakan dalam segi jam tidur, jam main, jam istirahat, terus juga kuliah juga sebenarnya adalah kecolongannya gitu ya. Tapi mau nggak mau ya tetap aja gue tuh harus profesional gitu dalam 3 hal ini, kayak harus kebagian semua tuh. Kayak misalkan organisasi dapet, jualan juga, bisnis juga jalan, terus berarti ini aman lah ya? Iya, aman. Kayak kuliah juga nggak terbengkalai seperti yang tadi Mas Adi bilang kan. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kayak dalam 2 hal ini nih, dalam organisasi dan juga kuliah itu gue selalu melibatkan bisnis gue gitu loh. Kayak caranya gimana tuh? Maksudnya kuliah terus atau organisasi ngelibatin bisnisnya? Nah, caranya kan sebenarnya tuh dalam bisnis kan fleksibel ya waktunya. Kan gue bisa dibilang ownernya juga ya. Nah, kalau misalkan gue ownernya kan bisa kerja kapan aja gak sih sama gue gitu kan. Tapi lu di usaha ini punya karyawan? Iya, sebenarnya punya, cuman kayak part time gitu loh, masih part time. Iya. Kalau butuh aja. Iya, betul. Kalau misalkan butuh aja gue panggil dia nih. Nah, misalkan ya contohnya ya, kalau gue kuliah nih, gue misalkan besok nih hari Kamis, gue kuliah. Nah, hari Rabunya tuh gue kayak open pre-order nih buat ke kampus gitu loh. Iya, gitu kan kayak sistemnya PO gitu. Iya, PO juga. Kalau misalkan siapa nih yang mau cire, siapa nih yang mau nonton, nanti ready hari Kamis ya, nanti siapa yang mau ketemu di kampus atau mau diantar gimana gitu. Itu sih biasanya. Kalau organisasi juga biasanya kayak gitu, kecuali kalau misalkan organisasinya itu kayak dadakan. Misalkan organisasi kan ada rapat-rapat iya, kayak suka dadakan juga. Iya, kayak dewan aja. Kayak rapat dadakan, kumpulan dadakan itu gue nggak bisa sih. Kayak dalam sambil bisnis tuh gue nggak bisa, kecuali emang yang waktunya udah ditentukan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi misalnya ada rapat dadakan ya mau nggak mau lu harus ninggalin bisnis dulu. Iya gitu. Oke. Nah, bisnis makan gue sendiri yang ngatur. Sejauh ini berarti misalnya kayak lu tadi bilang kan kuliah lu terus sambil ngejalanin bisnis dengan cara open pre-order. Berarti banyak ya pasaran dari mahasiswa yang minat terhadap wonton ini? Iya banyak. Karena kan apalagi teman-teman gue kan cewek semua nih, kebanyakan cewek, dan itu kebanyakan kaum wanita ini lah yang sering suka pedas. Iya, kamu dong ini buat jam segini gitu biasanya. Dan banyak kadang tuh sampai puluhan pieces, sampai gue kalau misalnya mau berangkat kuliah rempong sendiri tuh. Beneran. Karena kan gue belum buka outlet nih atau belum buka tempat lah buat jualan gue, jadi kan masih di rumah dan mau nggak mau harus delip gitu ke kampus kemana gitu. Atau kalau misalkan mau ke kampus nih ketemuannya di jalan apa di mana gitu, di rumah dia. Berarti nanti kedepannya ada keinginan buat buka outlet nih? Jelas.
sebenarnya ada dua sih planning gue tuh. Kayak pertama mau buka outlet ya, itu untuk offline-nya. Nah untuk online juga gue udah punya planning, kayak dalam pasarannya tuh Instagram, TikTok. Kalau sekarang kan TikTok Shop nggak sih, rame banget TikTok Shop dan Shopee. Itu niatnya mau gue kembangin lagi, tapi kan sekarang masih skripsian ya kak. Masih bingung. Berarti fokus dulu nih nyelesain skripsi. Iya, seperti tujuan awal kan. Benar. Tujuan awal kan mau gak mau harus prioritasin kuliah. Kuliah. Selesain dulu. Iya. Kuliahnya. Baru dah tuh kalau misalnya udah selesai baru deh kembangin gitu loh, kembangin. Gitu. Benar. Soalnya banyak persoalan dilema antara mahasiswa, misalnya kayak dia kuliah, terus di sela-sela ke kuliah, masa kuliah dia tuh kayak kita nih. Iya. Gabut, Iya. cari kerjaan lah. Iya Tapi benar. kan posisinya kayak kita tuh emang nggak ada mata kuliah lagi ya. Iya, Jadi ke kampus itu cuma untuk minta tanda tangan buat dosen, udah paling itu aja urusannya kan. Jadi gabut, terus banyak yang memilih untuk cari kerja. Iya benar. Tapi pas ketika menjalani dua kegiatan tersebut, kuliahnya malah jadi terbengkalai gitu. Benar. Kayak mereka yang kerja sambil kuliah tuh udah kenal duit tuh kayak, jadi males. Saya banyak yang cuti nggak sih? Nah banyak yang cuti Iya. juga kan ujung-ujungnya kan. Nah terus juga akhirnya skripsinya yang harusnya Iya. misalnya kelar di semester ini, tapi dia tunda. Iya. Gara-gara kan udah kenal duit nggak sih? Benar, kan biasanya Gitu. itu godaan kita lah. Iya. Siapa sih yang nggak butuh duit Iya. lagi? Siapa sih? Iya. Gue juga Apalagi kalau kerja itu ada hasilnya gitu. Iya benar. Jelas hasilnya. Nyata tuh, nggak sih nyata, hasilnya? bisa kita rasain banget Iya. kan, langsung di hari Nikmatin. itu juga gitu kan. Kalau kuliah kan dampaknya itu mungkin bisa berdampak itu beberapa tahun ke depan untuk masa depan gitu Iya kan. betul banget. Jadi banyak yang terbengkalai jadinya. Nah, mungkin kita bisa sharing gitu. Boleh. Gimana sih Kak Sepi itu tetap istiqomah gitu, nggak tergoda bahwa kerja atau buka bisnis kayak gitu itu lebih menggiurkan untuk diprioritaskan dibanding kuliah. Iya, karena yang pertama tuh ingat orang tua ya, seperti yang tadi Mas Adi bilang kan, karena kan kita masih dalam lingkupan orang tua, dibiayain orang tua, jadi mau nggak mau gue tuh harus malu nggak sih sama orang tua yang udah ngebiayain. Masa iya gue yang udah dibiayain mati-matian, terus tiba-tiba harus belok nih ke jalan yang lain, terus terbengkalai nih kuliahnya. Walaupun gue udah punya usaha dan udah punya diri sendiri kan, tapi tetap aja kuliah masih tanggung jawab orang tua, masih dibiayain orang tua gitu nggak sih? Terus juga orang tua tuh taunya bahwa kita tuh kuliah fokus di pengembangan diri kita, Iya itu benar. ngejalanin ya tugas-tugas dari dosen ya, ujiannya lulus, dapat nilai yang bagus, Iya. syukur-syukur dapat masuk organisasi terus dapat relasi Iya. kan ya. Jadi harapan orang tua tuh kuliah tuh buat ngekuliahin anak itu Iya. kan di hal tersebut ya. Jadi walaupun kita sebagai anak yang kayak umur mahasiswa tuh kayak ngerasa gue beban Beban nih. banget, sumpah. Gak enak beban banget, Iya. kuliah masih dibiayain Iya kan ya. benar. Nah, jadi ada keinginan buat kerja gitu. Insecure nggak Jadi sih? dilema gitu Iya, ya buat dilema. orang-orang yang menjalani dua kegiatan tersebut. Sebenarnya gue tuh ada satu lagi sih hal yang pengen banget. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin gue nggak belok nih sama duit nih, gara-gara Iya. duit nih. Satu, sebenarnya gue tuh pengen banget kuliah itu selesainya tepat waktu. Nggak apa-apa nggak selesainya cepet, nggak apa-apa, nggak kumlot nggak apa-apa, nggak 3,5 nggak apa-apa. Iya, Yang penting tepat waktu. waktu. Udah itu aja sih. Kalau nggak tepat waktu, kalau nggak 8 semester kayak udah insecure banget kayaknya. Udah malu lah menampakkan dirinya tuh udah malu. Gitu sih yang prinsip gue yang bikin gue nggak belok mana-mana gitu. Walaupun gue telat ya, mungkin Mas Adi udah sempro nih. Gue belum guys. Gue belum sempro. Bukan berarti Tapi nggak gue apa-apa. sempro duluan, gue lulus duluan, belum tentu itu. Jadi kita mempunyai jalan masing-masing. Iya. Semoga kita tetap lurus ya di Amin. kuliah. Amin ya Allah. Oke, untuk Mas Adi sendiri nih, kan Mas Adi dilihat udah sempro ya. Kemarin kita foto bareng nggak sih? Benar-benar. Lu datang ya waktu itu. Iya, datang dong harus. Nanti gue sempro datang ya. Oh iya, kapan deh? Nggak ada kapan. Semester ini kan. Iya, Semester doain. 8 ini. Nanti masuk semester baru ya. Gue Amin. doain ya, doain. Amin. Nah, Mas Adi kan udah sempro, gue kan belum nih. Iya. Tips and triknya dong Kak, biar sempro tuh cepet gitu. Kayak Oke. ngeliatnya tuh kan Mas Adi kan cowok nih, tapi tuh kayak berambisi banget gitu loh. Cepet, keren gitu loh, gimana Oke, caranya? mungkin
ini klarifikasi ya. Gua tuh bukan orang yang ambisi gitu. Tapi kejadiannya tuh gini. Pas kita KKN, Iya. habis dari KKN itu kan jurusan BKI, Iya. itu dia ngebuka pendaftaran sempro. Cepet Ya kan? banget. Habis bayangin, ya Allah, baru dia kelar KKN Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Kok udah ada pembukaan sempro Heeh. gitu. Terus 2 minggu menjelang habis dari KKN itu kita ada PPL kan. PPL benar. Nah, gue tuh dapat kabar dari sahabat gue, teman dekat. Tiba-tiba jurusan ngasih info gitu, nama-nama yang sidang atau ujian Iya. sempro ya, Sempro. sempro. Terus pas gue lihat, sialan ini ada teman gue lagi, teman dekat kan, dia Panas. bisa cepet banget Iya, gitu iya. kan. Pas kita malah lagi PPL, Iya. pas pembuka PPL gitu kan, waduh dia udah sempro. Nah disitulah gua panas. Iya. Panasnya tuh Membara ya. bukan panas iri gitu, Iya, bukan, iya. cuma kayak udah ketar-ketir juga Iya, gitu. benar. Akhirnya gue mulai di situ udah mulai coba bangun mood, buat moodnya tuh buat ngerjain gitu kan. Nah, terus dicicil-cicil, ngerjainnya nggak sehari mantengin laptop, enggak, nyicil deh. Misalnya hari ini dapat 1 paragraf, ya udah Iya. nggak apa-apa. Terus sambil PPL ya kak. Iya, pokoknya secicil-cicil mungkin lah gitu. Iya. Yang penting konsisten dalam ngerjainnya tuh kan. Terus udah dalam jangka 3 minggu tuh kelar akhirnya. Habis kelar kan, akhirnya gue juga akhirnya ngedorong teman-teman gue, Iya. ayo kita daftar bareng di bulan ini. Keren. Pas PPL kan kita itu Iya. kayak Arif, Alvan tuh kan Iya. akhirnya Agil, gue bantu juga gitu kan. Iya. benar. Akhirnya kita bisa bareng selesai di sempro. Iya. Nah, makanya lu juga Pantesan ya, pas kawan ini pas PPL tuh laptop aja. Iya, laptop. Ternyata ngerjain sempro pas itu ya. walaupun suka main Asik. PS ya. Walaupun belok ya, ke Iya, PS nggak ya. apa-apa, tapi kan yang penting ada cicilan buat ngerjain sempro gitu, Iya, ada yang dikerjain. Tapi itu keren sih kak. Kayak ngebuang rasa magernya itu keren banget. Karena kan Nah. itu kan yang paling susah gak sih ngebuang rasa Bener-bener. mager. Karena gue Nah. aja gak bisa PPL sambil ngerjain tuh. Tahu sendiri kan gue tidur mulu. Terus juga ada lagi problem mahasiswa tuh selain masa mager tuh, Apa tuh? dia juga harus mengumpulkan mood Nah, dalam mengerjakan sesuatu. nomor 1 itu. Nggak tahu ya, gue tuh ngerasa generasi kita itu tipe-tipe kepribadian yang hampir mayoritas tuh bergantung sama mood Iya benar. gitu ya. Kayak pengen ngelakuin sesuatu, kalau moodnya nggak baik, ya Nanti aja udah nanti aja, nunggu gitu. mood baik ya. Gitu. Benar, nunggu mood baik. Jadi banyak yang aktivitas-aktivitas yang nggak produktif karena moodnya yang kurang baik gitu. Nah, gue tuh pengen nanya nih, lo kan ngejalanin 3 kegiatan tuh dalam satu waktu lah Iya. gitu ya. Nah, di balik itu ada nggak sih rasa mager, terus juga nggak mood gitu, pengennya rebahan aja scroll TikTok gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau misalkan rasa mager dan nggak mood itu manusiawi ya. Apalagi cewek itu moodnya bener-bener gak karuan Iya. gak sih? Kalau misal apalagi kalau kita datang bulan dan sebagainya itu moodnya bener-bener anjlok banget. Tapi kan ketika gua mager, sebenarnya gua tuh tiap hari tuh mager. Sebenarnya gua mager tiap hari, iya tiap hari mager, TikTokan terus, scroll TikTok terus. Tapi yang bikin gua nggak mager terus itu karena gua ingin satu hal, tanggung jawab. Yang pertama ketika kuliah, gue kan tanggung jawab karena Benar. itu adalah suatu kewajiban gue sebagai mahasiswa untuk tetap konsisten gitu sama pembelajaran gue di kuliah. Lalu kedua untuk organisasi, tanggung jawab juga karena gue kan emang udah dilantik dan juga udah punya ruang gitu untuk gue Mengembangkan diri ya? Iya, mengembangkan diri dan juga menjalankan program kerja yang ada di organisasi tersebut. Lalu kemudian untuk bisnis itu gue sebenarnya udah bertanggung jawab dalam diri gue sendiri ketika gue mulai harus bisa menjalankan dengan baik gitu loh. Kan berarti kalau misalkan gue udah mulai nih, udah berani mulai bisnis, berarti gue kan harus berjanji sama diri gue sendiri karena kalau gue harus konsisten gitu sama bisnis itu gitu loh. Ya salah satunya mah menghilangkan rasa mager tuh satu karena gue udah merasa punya tanggung jawab. Iya, kalau nggak punya itu kayak gue tiap hari rebahan deh. Benar-benar. Iya, karena anak muda sekarang kan kayak kebanyakan rebahan gue juga sih. Dan juga kalau misalkan gue scroll TikTok nih ya, misalkan gue kan udah scroll TikToknya ya tiap hari kayak
lebih banyak di HP. Nah, scroll TikTok itu kayak gue tuh selalu mencari motivasi gitu, motivasi kayak misalkan gimana sih tipsnya biar jualan itu kayak banyak peminatnya gitu, kayak selalu mengupgrade gitu loh, Jadi biar dapat inovasi baru gitu dalam mengembangkan bisnis ya. Kayak gue mager-mageran tapi gue ada hasil gitu loh, tau nggak? Iya gitu kan, kayak tutorial nih biar rasanya tuh makin enak, makin gini berkembang dan sebagainya. Terus kayak tutorial biar dapetin pelanggan yang banyak, atau gimana sih cara menanggapi pelanggan yang kayak gini kayak gitu kan, banyak banyak macamnya nggak sih? Kalau pelanggan tuh banyak ini banyak itu A B C gitu, jadi gue harus bisa nih menanggapi dengan cara gue scroll TikTok, caranya searching di TikTok, karena kan gue udah gak pakai Google lagi sih, sekarang kan kebanyakan di TikTok gitu. Ya. TikTok banget. Kebetulan Mbak Shepi ini orang yang memanfaatkan platform media sosial dalam mengembangkan usaha ataupun aktivitas yang ia lalui. Oke guys, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin kita boleh nih minta tips and trick dari Mbak Shepi terhadap gimana sih biar kita tetap konsisten dalam menjalani kegiatan yang kita lalui, baik itu dari kuliah, organisasi maupun bisnis, biar nggak keseimbangan gitu, betul. Biar seimbang tetap. Iya, seimbang. Nah, gimana? Konsisten gitu ya kan? Iya. Oke, ini pesan lah, maksudnya pesan ya bagi teman-teman mahasiswa di luar sana, baik di luar GIN maupun di lingkupan GIN ya yang sedang menonton konten kita ini ya. Oke, tips dari saya ketika kalian mau mencoba, jangan takut untuk mencoba. Kita yang penting berani dulu, dan kita harus memiliki 3 poin. Yang pertama, kita harus mempunyai prioritas, lalu yang kedua harus mempunyai prinsip, dan ketiga harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Oke, selamat mencoba teman-teman, jangan takut. Oke guys, itu dia tips dari Mbak Shepi. Itu ada yang pertama prioritas, yang kedua prinsip, dan yang ketiga rasa tanggung jawab. Benar. Apapun yang kalian lalui, yang sedang kalian jalankan pada hari ini, itu harus ada rasa tanggung jawab. Iya, betul. Contohnya kayak ya itu, misalnya kalian lebih memilih kerja dibanding kuliah. Iya. Ya kalian harus tanggung jawab, harus konsisten terhadap pilihan kalian. Iya, karena kalian sudah memilih guys. Gak boleh bimbang gitu. Iya, benar. Udah tengah-tengah di kerja, udahlah pengen kuliah. Nah, itu. Terus udah kuliah, mendingan kerja. Iya, kerja benar. lagi. Gitu aja, nanti kita tuh nggak bisa menemukan titik kepuasan terhadap diri kita. Benar. Sukses tuh agak susah dicapai. Iya benar. Gitu. Nah, mungkin habis ini kita closing slogan. Boleh. Udah tau belum slogannya nih? Belum. Gimana tuh Kak? Slogannya tuh gini. HG Podcast, relung perjalanan hidupnya semangat. Oh gitu. Oke, kita coba ya. Oke, kalau gua bilang HG Podcast, kita coba bareng-bareng ya. Oke, siap. Barangkali penonton pengen ikut juga, nggak apa-apa. Boleh. Siapkan tangan di atas. Iya. Oke. HG Podcast, relung perjalanan hidupnya selamat. Yeay. Oke guys, see you. Dadah. HG Podcast, relung perjalanan